rumahnya akan dikepung. Itu disuruh tidur. Ini taktik strategi. Disuruh tidur di tempat tidur Rasulullah, berselimut dengan selimut Rasulullah yang berasal dari Hadramaut, dan Ali bin Abi Thalib berselimut dengan selimut Rasulullah yang siap sewaktu-waktu untuk ditangkap dan dibunuh. Kesetiaan sahabat ini yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq siap, kemudian Ali bin Abi Thalib siap untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Suprarasional yang ketiga, ketika keluar dari rumah, Nabi mengambil pasir, dan Abu Jahal dengan sombongnya seolah-olah malam ini selesailah, tamatlah riwayat perjuangan Muhammad dalam menyiarkan Islam. Tapi Allah memberi jalan, kemudian menaburkan pasir. Waja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada yang bilang nih kalau mau nyebrang jalan, beapaikan nanti nadir kau. Nadir kau repot dan nyawa kan. Tapi kalau lari dari musuh ini boleh katanya. Kita nyebrang jalan bebacanya ke kanan rumah tu. Apalagi lampu sen ke kiri, dia belok kanan. Ini kagak kena dia. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Keluar dari rumah, ada peristiwa yang suprarasional lagi ketika menuju ke Gua Thur. Ketika diberitahu bahwa Muhammad sudah keluar, apa yang terjadi? Abu Jahal marah, disuruh cari, tangkap hidup atau mati, menghadiahkan 100 ekor unta. Yang unta zaman Rasulullah yang senilai punya apa motor? Alphard atau Mercedes. Itu luar biasa tawarannya, karena nilainya saat itu memang onta yang mudah diberi hadiah. Dan orang kaya pada zaman Rasulullah itu urung yang alam karena watenya golongna MDG. Nah, jadi yang nalampu yang urung yang kaya pada waktu itu. Bapak Ibu sidang jamaah yang mulia, sudah dekat musuh karena temannya orang bijak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, mereka sudah di depan gua. Maka dalam riwayat, wala tahzan, wala takhaf, wala tahzan, innallaha ma'ana. Coba kalau dibawa anak-anak hijrah, nah musuh, atau bawa istri, itu tidak nyaman. Nah ini kecerdasan Rasulullah. Waktu digigit binatang berbisa, Abu Bakar As-Siddiq digigit binatang berbisa, beliau tahan karena Rasulullah sedang istirahat. Coba kalau yang dibawa istri atau anak, kalau nentang binatang buas sudah berteriak, happy. Nah ini kecerdasan Rasulullah yang luar biasa, memilih teman dalam perjalanan dan memilih teman untuk tinggal di tempat tidur Rasulullah. Kalau dibawa istri, tikus saja lewat. Bang, tikus.
Malam-malam misalnya di rumah ada tikus, itu berteriak istri. Apalagi kalau suami emosional. Bang, tikus. Oleh suami. Emangnya aku kucing? Nah, kakak udah wah gara-gara tikus lewat. Kakak. Maksudnya yuduk tikus. Bami. Tapi dua-dua sahabat ini menahan diri. Lalu kemudian 12 Rabiul Awal. Makanya hijrahnya itu bukan di bulan Muharram. Kenapa sekarang penanggalan hijrah itu di bulan Muharram? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab menjadikan tonggak sejarah momentum hijrah itu menjadi penanggalan daripada kalender hijriah umat Islam. Kalau dulu disebut tahun-tahun kejadian, tahun gajah. Jadi tidak ada penanggalan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan 12. Bulan 1. Sudah meninggalkan bulan 12. Zulhijjah menjadi 1 Muharram. Ini 1. Berarti 1 5 menit. Kalau 5 15. Hijrah yang kedua, yakni hijrah meninggalkan orang-orang yang berada pada jalan kesesatan. Dalam hidup kita tidak pernah selalu berada di karpet merah. Kadang-kadang ada onang dan duri yang kita lewati. Dalam hidup tidak semuanya mulus perjalanan hidup. Kadang-kadang ada dosa, ada komunitas, ada lingkungan kita tinggal bersama orang-orang yang berdosa dan pernah mengajak kita pada jalan kesesatan. Disuruh tinggalkan perilaku buruk, disuruh tinggalkan cara-cara yang baik, bersikap kasar. Dan ini di dalam Islam boleh kita tinggalkan orang-orang yang berperilaku tidak baik. Caranya, jangan pula ketika kita mau pindah, tak tenang. Yang gaji musuh betul. Jangan pula kita marahi, jangan pula tidak bersabar. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil itu ayat 10, Allah menyuruh kita meninggalkan komunitas yang tidak baik menuju ke komunitas yang baik. Seperti safari subuh kan banyak tuh. Suling subuh keliling, Sumai subuh damai, subuh berkah ya Nurul, Jumat subuh Jumat berkah, subuh Arafah. Itu ada apa Ustaz? Ahad. S3 Sabtu. Ada lagi Sukoi, subuh ke Belangoi. Kau ibu nan, jadi ibu nan macam-macam. Ibu nan Sukoi. Karena itu yang beri nama itu teman saya. Sukoi subuh ke Belangoi, Imam Masjid Syekh Abdul Rahman Belangoi. Ini beliau kasih promosi, katanya nak buka warung kopi. Di dalamnya Cowboy, bukan kopi Cowboy nah. Kopi Belangoi, tapi tempatnya di Lamnyo. Saya ketemu beliau waktu pulang hari raya, ketemu di Naga, OTW motor, dengar je kopi Americano, padahal kopi gayo. Dirubahkan Americano. Oh, Ustaz gak ada Americano.
Saya nggak ngopi, cuma takut ngantuk ngopi. Itu menjaga keselamatan dalam perjalanan. Lu nanti lumkan tu piu sat di dalamnya. Koboy, nya singkatan kopi Blakoy. Jadi turun pesawat Sukhoi sehingga bak kopi Koboy. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Maka di Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hijran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan untuk ajakan yang tidak baik, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Kalau mau ngajak, kita tinggalkan boleh, tapakat di sini. Di Ali Imran 110, Allah sudah mengatakan kita itu orang baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat terbaik, ditampilkan di tengah-tengah manusia. Jadi mengajak kepada jalan Allah itu perbuatan baik, dan yang mengajak itu orang baik. Maka tadi komunitas-komunitas subuh ini itu orang baik-baik. Kamu itu umat terbaik, ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Maka nanti ada pula judul Spirit Hijrah, untuk memperkuat akidah kepada Allah, keimanan kepada Allah. Nanti ada judul lagi Spirit Hijrah, untuk perbaiki akhlakul karimah di era milenial. Kaitan mula milenial, karena wajah-wajah kamunya mentang wajah-wajah kolonial. Tapi yang wajah-wajah milenial juga diajak untuk ke jalan Allah. Jumat lalu saya sampaikan di Masjid Al-Mustalike, mengajak kepada ketakwaan. Takwa itu berdegah-degah. Sehingga ada Profesor Ilun tertarik Ustaz kalimat berdegah-degah. Tak buat suruh puji Allah tegah, yang larang Allah baik kerja. Jadi dalam hidup, dari kalimat isbir ini, perintah bersabar, menahan emosi. Kita kadang-kadang cepat marah, nanti berbalik kepada kita, tapi dengan cara yang terbaik, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi ada ajaran senior lu didalimi orang, dikhianati, tidak dibalas, didalimi. Saya tanya, pekolenya senior, kalimatnya zaman sekali, tapi boleh saya sebut sekarang. Mohon maaf, kalimatnya nggak enak. Tanya mau nyoikap ya, saya berbadakap. Sampai sekarang saya teringat. Karena pelakunya, anak mungkin takap. Yang kap tanya ya, anak mungkin takap. Jadi kita hindari, kita bergeser, kita berpindah, minimal tidak lagi bersamanya. Nah ini anak-anak kita, anak-anak muda kita ini sekarang, bagaimana anak-anak milenial kita ajak ke masjid. Minimal meninggalkan keburukan yang dia ajak, kemudian kita berteman, berinteraksi dengan orang-orang saleh. Orang saleh, pancaran wajahnya itu sudah menyinari seperti las, membersihkan karat. Itu baru wajah mental sudah menunjukkan kepada kebersihan karat yang ada pada jiwa. Mesti tanya, di samping abu-abu, di samping gureda, itu sudah tenang kita. Ketemu saja, melihat wajahnya, berteman, mengikutinya, yang ada luar biasa.
Kan timbulan pepatah, berteman dengan penjual minyak wangi, kita wangi. Berteman dengan penjual arak, paling tidak kena asapnya, atau makin dekat kena hitamnya. Nah, untung arak. Tapi bagaimana kalau perbuatannya? Inilah yang mempengaruhi kita. Boleh hijrah meninggalkan orang-orang yang tidak mengajak kepada agama Allah. Kenapa? Karena orang itu perilakunya bagaimana sahabatnya. Lihat orang bagaimana circle-nya. Nah, circle-nya bukan saya. Lingkungannya, apa namanya? Bundarannya. Orang perilakunya bagaimana agama temannya. Nah, ini yang kedua. Jadi mari sama-sama kita hijrah dari dunia orang-orang yang tidak baik, meninggalkan mereka. Kalau kita ikut dari sini dunia sampai ke akhirat, kita dengan rombongan itu. Kalau rombongan itu baik, kita menjadi baik. Kalau rombongan itu tidak baik, nanti di akhirat tempatnya tidak baik. Mana dalilnya? Quran surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ini di 71-nya. Nanti berombongan-rombongan yang tidak taat ini, orang-orang kafir, orang-orang ingkar ke neraka. Dengan rombongannya, dengan circle-nya. Sampai di depan pintu neraka ditanya. Buat kenapa? Alam ya'tikum rusulun minkum? Apa dulu tidak ada diutus kepadamu para rasul? Apa dulu tidak ada peringatan? Apa dulu nggak ada ceramah? Apa dulu nggak ada safari subuh? Apa dulu nggak ada khutbah Jumat? Apa dulu nggak ada ceramah Ramadan? Apa dulu nggak ada pengajian? Buat kenapa? Itu ditanya. Jawabannya sesuai apa yang dialaminya. Qalu, apa dulu nggak ada rasul yang diutus? Qalu bala. Mereka menjawab, ada. Rupanya dia anjir, bohong. Nggak bisa bohong. Di dunia bisa. Kadang-kadang kita salahkan orang, ini enggak. Qalu bala, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi yang ke rupanya bodoh yang pegang Allah, bodoh yang sampaikan Al-Quran. Yang ke kamu ini. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidin fiha. Terbuka pintu neraka, masuk. Mereka kekal di dalamnya. Itu yang rombongan yang circle-nya tidak taat. Yang berhijrah, wasiqal ladzina taqaw. Ya, takwa. Adapun rombongan orang-orang bertakwa. Ila jannati zumara. Secara berombongan ke surga. Ini insyaallah ke surga semua. Amin. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampailah di depan pintu surga rombongan ini, penjaga surga berkata, beda dengan penjaga neraka. Hanya tanya, bubuk kenapa? Maksudnya tak mau undangan. Kau kayak kirim undangan. Waktu truk buat tempat undangan, bukan pisang, kana botimon, na rujak, na buah-buahan. Nah katanya, bubuk kenapa? Menan lemah tanya. Assalamualaikum. Kado, piuh. Itulah
Ini meninggalkan amalan-amalan yang tidak diredai. Negeri yang tidak baik sudah kita tinggalkan. Teman kepada kejahatan sudah kita tinggalkan. Nanti diri kita digoda dalam tu. Ada godaan-godaan syaitan. Kita pernah tersesat di padang pasir kehidupan. Kita pernah terombang-ambing dalam gelombang ganasnya kehidupan. Tapi Allah tunjukkan jalan. Allah beri kita nikmat. Tadi Kanda Doktor sudah membaca ayat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu ingkari? Maka diri kita sendiri jadilah muslim yang baik. Siapa orang muslim? Dalam hadis disebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim, orang Islam lain aman dari lidah dan tangannya. Beta temenan sesama muslim, jangan menganiaya, mendalimi sesama muslim. Munyo Israel jelas lawan. Dilawan oleh Palestina, dilawan oleh Lebanon, dilawan oleh Iran. Amerika sudah menyerah, sudah berdamai. Israel mentong menyerang Lebanon. Nah, ini yang terjadi. Dan itu musuh yang nyata. Maka dalam hidup ini sidang jamaah, semua orang soal dosa. Itu ada berbuat dosa. Tapi hindarilah sekecil apapun kita menjadi muslim yang baik, hijrah. Maka orang hijrah disebut dengan muhajir. Siapa muhajir? Al-muhajir man hajara manahallah. Orang-orang yang berpindah dari larangan Allah. Jangankan kita sidang jamaah yang mulia, Nabi Adam alaihi salam pernah digoda oleh syaitan di surga. Kenal gentleman Nabi Adam. Waktu beliau sudah berdosa, tidak menyalahkan setan. Tanya uno, teka salah. Konlon. So ini perisa mereka jago. Konlon. Nah yang lain lom nama-nama. Kayak sebut lain lom. Sebut nama-nama lain. Hana salah lo. Yang tekan awaknya nyepat nan tulis. Itu kejago mencatat. Hilang. Ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Tapi Nabi Adam tak. Begitu salah, ada sinyal Allah ampuni. Beliau berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak berteriak Nabi Adam, hana salah lo ya Allah, setannya yang bukan minum lo hana salah. Biasa itu di meja sidang. Di meja sidang ada pledoi, pembelaan diri, alternatif makarim. Lo hana salah dibela, tapi tidak diterima oleh hakim. Lo hana salah. Tidak ada teriakan Nabi Adam seperti itu. Rabbana, ya Tuhanku, zalamna anfusana. Lo mendalimi diri lo. Lo kalau bubuk deca, wa illam taghfir lana. Lo ampun lo ya Allah. Yohana salah orang lain. Lo ampun lo ya Allah. Wa tarhamna, sayangi lo ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Yohana, lo rugo ya Allah. Ampuni. Tidak menggiring orang lain. Bulan Hijriah datang, bulan Haji datang, bulan Ramadan datang, kemudian Maulid datang. Enggak juga berbuat baik kepada breh datang mau. Munyo kan datang mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh kekeenan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lebih kurang kepada Allah
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.